RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya sejauh barat, sejauh barat, sekota Bandung, sekecamatan Arca Manik dan Cisaranten Endah. Sore hari ini kita kedatangan teman kita, Om Acong. Om Acong ini dari China loh. Selamat datang Om Acong di podcastnya Caper nih, RW Caper. Cerita perjalanan rukun warga Om Acong. Selamat datang. Di sini podcastnya nanti sebenarnya bukan podcast orang kampung lah. Jadi kita nggak pernah punya plot, skrip segala macam, nggak ada apa adanya. Pokoknya kayak capruk wae di sini. Itu ngomong apa-apa segala macam. Om Acong teh sahabat kita sudah lama dari main sepeda ya dulu ya. Dari main sepeda, main trail, macam-macam lah. Sampai main Om Acong ini pelaku bisnis loh di Bandung ini. Dia aktif di ekspor impor, kemudian juga ada bisnis kuliner ya. Sudah sukses nih. Sudah sukses, saking suksesnya tuh kelihatan mature. Mature. Mau cerita apa Om Acong? Mau ditanya apa? Dia bingung gak ada skripnya kayak gini nih. Cerita aja, kan dulu kan sering main, sekarang udah gak pernah main ya gara-gara bisnis banyak ya. Masih main. Udah deket lagi dong, kayak jangan ketakutan dong. Gue rada kagok juga deh ini ya. Kan kameranya di situ, gini gak kelihatan nanti. Ini agak kagok. Masih main sih, masih main hobi, masih. Hobi main sepeda masih ada, trail masih ada. Semua hobi gue masih ada. Semua hobinya masih ada, tapi waktu mainnya ada nggak? Sekarang. Yang penting update status saya motor, sepeda gitu. TM ikut nggak TM nih? TM enggak? TM yang belum tahu, TM itu Trabas Merdeka. Ya. Acara tahunan itu. Acara tahunan orang Trabas gitu. Kalau RW Gembul memang sudah 3 tahun ya mungkin nggak ikut. Satu dulu gara-gara motornya dijual. Dijual juga karena apa? Karena teken napasan. Baru masuk hutan udah mau mati. Itu 101 Pak Wawan stres. Pak Wawan pulang udah mau mati gak kuat. Akhirnya dijual. Sebenarnya alasan aja dijual itu karena waktu itu memang waktu itu Covid ya. Covid. Wah, susah banget bisnis itu Covid. Ampun lah. Cari duit kok kayaknya susah banget gitu. Bahkan teman bilang istilahnya ada kemarin itu ya, dia bilang setelah nggak ada kerjaan buka tabungan, jual maksudnya apa istilahnya namanya saya lupa itu. Setelah tabungan habis jual aset, setelah itu mau jual diri nggak ada yang beli. Gimana bisnis Om Acong waktu Covid dulu ya? Bisa lebih oke waktu Covid. Nah justru gitu. Saya pribadinya yang Covid bermasalah, tapi bisnis sih lebih better loh. Bener-bener. Kenapa sih? Nggak tahu, lebih oke Covid ya mungkin karena daya beli di masyarakat itu masih oke. Masih oke. Orang sebenarnya ada uang, tapi takut expanding gara-gara takut panjang. Panjang. Dan setelah Covid malah turun kan? Turun. Kenapa tuh kira-kira? Karena daya belinya udah turun. Karena ekonominya udah berubah semua. Bukan gara-gara orang misalnya takut ini dapat gelombang kedua lagi jadi megang duitnya disimpan, enggak? Nggak ada. Emang duitnya udah habis. Udah habis duitnya. Gitu. Bisnisnya gue udah nggak jelas sekarang kan, maksudnya udah nggak jelas gitu. Sebenarnya ada satu lagi nih namanya Wewe Gombel Pak Herman nih sama satu penderitaan dulu ya. Sebenarnya dia terus terang saya ajak podcast selalu ada alasan. Gue tahu kenapa alasannya kenapa. Awal tuh. Nggak muat di sini. Bukan kemarin aku ditanya ketua forum RW Kecamatan Aki Wawan. Pak RW, apa sih yang Pak RW anggap sebagai satu kesuksesan setelah menjabat 2 periode RW? Saya bilang satu-satunya yang bisa saya klaim sebagai RW yang berhasil adalah merawat sekretaris RW saya. Beratnya sama-sama saya. Itu bukannya kebalik. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh sekretaris sama RW Pak Herman itu? Setelah saya mulai kurus, ting tong,
di rumah. Tinggalin makanan. Makanan taruh. TikTok. Es campur. Kelapa muda. Nasi. Dia nggak makan. Itu benar-benar kurang ajar tuh. Akhirnya asam urat keluar. Iya lah, waktu Acong bilang gitu loh. Kenapa ya kok saya sudah menahan makan, nggak makan ini kok asam urat? Nah, nggak taunya air kelapa muda. air kelapa muda tuh. Saya banyak belajar dari Pak Kumis nih. Waduh, udah saya apa anggap kakak sendiri udah. Wih, enak aja, gua mah masih muda, 28 nih, liatin aja. Saya belajar, pertama belajar hidup berserah diri. Wah, luar biasa. Gue baru tahu ada ekonomi sistem koin. Itu Orang dari Pak sistem Ilmu. gajian, ini sistem koin. Ilmu. Lu ceritain dong koin tuh gimana coba? Cerita Itu mah ilmu koin itu Koin. ilmunya Pak almarhum LPAD itu, wah itu benar-benar fighter luar biasa itu, ahli apa ya? Ahli AC yang apa namanya? Loh, jadi sedih saya kalau cerita. Nggak jadi cerita lah, karena kebetulan orangnya sangat baik dan dengan lingkungan itu luar biasa. Hampir sebagian uang fasilitas di RW kita itu hampir sebagian besar dari uang pribadi dia gitu loh. Jadi dia cerita dari mulai awal, bahkan dari mulai cari cewek itu saya tahu persis. Cari cewek ini segala macam sampai dia menikah, tahu persis karena memang kita segitu akrab karena waktu dulu dia memulai bisnis kan udah lama dan sudah sukses sebenarnya. Cuman permasalahannya adalah dia itu waktunya habis di kantor. Terus saya datang, waktu itu belum begitu akrab. PLP bisnis bagus. Dia kasih uang sekian lah cash flow-nya. Itu bagus banget. Menurut saya nggak bagus, saya bilang. Kenapa? Loh bapak masih ke kantor. Bisnisnya bagus itu ya kayak Om Acong gini. Jadi nggak pernah ke kantor, jalan-jalan terus, uang jalan. Ya. Tapi nggak bisa main. Nggak bisa main. Alhamdulillah kebeli semua hobinya, tapi nggak ada waktunya. Tahu dia. Setelah saya ngomong, kemudian kalau gitu Pak Amril, main ke kantor saya deh, katanya. Main. Kemudian saya sempat beberapa anak buah dia, saya kasih semacam bukan ilmu ya, informasi sistem pendelegasian. Jadi ini menurut saya sih, saya nggak tahu ilmunya, saya kan tidak belajar manajemennya di sekolahan aja, manajemen tekstil aja. Jadi seorang pemimpin yang dianggap berhasil itu adalah seorang pemimpin yang bisa mendelegasikan tugasnya. Ya. Mendelegasikan tugasnya itu artinya apa? Tanggung jawabnya dan tugasnya itu berhasil atau jalan itu. Dan tugas kita pemimpin cuma mengevaluasi aja. Mau dia tidur, mau dia pacaran tiap hari, selama tugasnya itu selesai dan target yang kita capai, bodo amat gitu loh. Yeah. Itulah seorang pemimpin menurut saya. Kemudian dikumpulkan berapa kali rapat lah, berapa kali termin. Setelah itu dia melakukannya dan dia nggak pernah pulang ke kantor lagi dan nggak pernah pulang ke rumah. Kemana coba? Mancing terus. Mancing terus sampai ke Bali, saya tahu nggak? Galatama. Sekali mancing itu bayarnya ada yang 5 juta, 10 juta. Mau ikut terus tiap hari. Terima kasih Pak Amril ilmunya, saya nggak pernah ke kantor. Mancing terus Galatama, dan dia sekali mancing pernah sering diajak mancing biasa, pulang-pulang kita bawa 20 kilo, 30 kilo. Wah dia itu sakti loh. Sakti bikin umpan. Saya salut sama orang yang mancing itu. Apa tuh, kenapa? Dia keluar duit cuma buat bengong doang. Ya benar. Tahu Pak LP itu saktinya bikin umpannya. Tahu nggak umpannya dari mana? Dari musang peliharaan dia. Musangnya nurut banget. Musangnya itu namanya Ciko. Aku mah hafal semua ini dia. Ciko nurut sekali. Nya Ciko itu kan kalau dari dia makannya kopi kan dijual kopi musang teh. Mahal. 400.000, 600.000 per kilo. Ini dia makanin malah banyak pisang, makan segala macam. Pagi-paginya kan pup. Nah pupnya itu diambil, dicampur dengan sari roti, bubuk roti. Diaduk, nggak tahu dikasih esen segala macam.
Tahu nggak? Dilempar sekali, narik, lempar narik. Tetangga sebelah, Pak, umpannya apa? Rahasia. Dia bilang. Bisa minta umpannya sedikit karena dia sudah 2 jam nggak dapat 1 ekor pun loh. Kita satu dapat ikan patin itu satu ekor itu bisa sampai 4 kilo loh. Wih, gede banget. Dilempar, cing, narik langsung. Minta rahasianya nggak dikasih. Dan itu maksudnya umpannya dia dapat dari musang. Berarti musang tuh menarik buat si ikan. Benar. Jangan ikan, manusia juga menarik. Menarik dibikin kopi kan. Tapi gue jadi keidean juga nih. Apa tuh? Bikin parfum dari emu tuh. Ya kan? Dari musang kan? Ya nggak? Jadi nanti judulnya apa? Parfum Parap Hiu. Ikan dong. Ya, apa kabar Pian Parap Hiu? Sekarang Pian sombong ya? Tadi ke kantor dia. Oh, iya. pasti nagih ya. Dia mah sombong sekarang. Udah banyak uang, diam dia. Oh. Terus koin tuh gimana? Jadi koin balik selesai koinnya nih, koin ini. Balik ke koin. Sebenarnya koin itu karena kan kita kan orang swasta ya. Seumur hidup Pak Elvi, seumur hidup saya, kita nggak pernah kerja di pemerintahan. Walaupun digaji berapapun di swasta itu, pasti gaya hidup mengikutin. Dulu saya pernah gaji awal-awal kerja itu cuman 15.000. Bukan sehari loh, seminggu loh. Rabu, Kamis, habis. Sisanya minta. Dan perjalanan yang sama sebenarnya dengan Pak LP waktu dia merintis karir di Jakarta, belajar sama orang Jerman, belajar segala macam. Nah, sistem koin itu sebenarnya diciptakan buat dia, buat dirinya sendiri. Oh, aman koin, dia bicara. Aman koin itu adalah seberapa aman sih sampai saya tidur saja, saya masih bisa makan, perusahaan saya masih bisa jalan gitu loh, kira-kira. Jadi aman koin itu dia selalu mengamankan dirinya sih minimal sebulan sampai 2 bulan. Dan kebetulan itu kalau saya pribadi sih seperti itu, jadi mengcopy paste sebenarnya dari dia. Cuman kalau lebih saya nggak pernah saya save gitu loh, selalu dihabiskan gitu loh. Dihabiskan dalam arti yang buat bekal matilah, buat bekal mudah-mudahan seberapa jeleknya kita masih tetap masuk surga lah, amin. Ini orang dalam ya. Oh, enak kan itu, nama saya udah Firdaus lu, surga Firdaus, nanti lu kontrak sama gua lah. Jadi yang lain kontrak lu yang punya gitu ya. Kontrakan Haji Kumis. Tapi ini dari Pak RW ini gue belajar banyak. Pertama, nggak boleh pakai uang bank. Iya. Riba. Alhamdulillah tuh diikutin tuh, tanpa uang bank alhamdulillah bisa jalan. Alhamdulillah ya, Jadi apa yang kita udah niatin, apa yang kita udah bayangin, suatu hal emang sudah waktunya, insya Allah itu akan ada. Ya insya Allah, kalau memang kayak gitulah, kata Ustadz juga bilang begitu kan, kalau memang jatah kita rezeki mati itu sudah diatur, memang udah diatur gitu loh. Jadi mau sekencang apapun kita, pernah nggak lihat kejadian misalnya orang mau meninggal, saya pengen makan es krim, selama es krim itu nggak dikasih, dia belum meninggal misalnya. Ternyata pada saat dikasih es krim dia meninggal, nah itu rezeki terakhir dia. Jadi ada joke malah, jangan cepat-cepat ngambil rezeki di depan, nanti umurnya nggak panjang. Dan satu pelajaran lagi, Allah itu ngasih jalan, rezeki itu 2. Apa tuh? Jalan yang baik dan yang tidak baik. Misalnya kita dapat uang 100.000. Nah, jalan tidak baiknya mungkin kita nyolong 100.000 bisa dapat. Padahal rezeki kita dengan jalur yang baik pun, kita tetap akan dapat 100.000. Benar luar biasa loh Pak Haji. Iya dong. Sekarang namanya Jicong, Haji Acong. Terus satu lagi, kemarin Luis main buat ini apa ya, arti hidup lah gitu. Arti hidup. Kita berangkat dari satu titik mau ke tujuan itu, kita tempuh hampir 1,5 jam. Gitu. Terus istri tuh ngomong, lama juga ya gitu. Giliran pulang itu kita berasa dekat. Jadi
pasti kalau kita mau pergi menuju sesuatu yang baru, kita terasa lama. Kayak lama nggak nyampe gitu. Pulang itu terasa dekat. Betul. Sama dengan kehidupan, kita berasa lama hidup kan. Tapi ketika kematian itu datang, itu paling dekat banget. Kaget. Bener nggak? Tahu. Udah nggak ada. Nah, itu bikin merinding, makanya sekarang bersikap ya lillahi ta'ala lah, semua Wih. jalan aja. Ya, kalau udah takdirnya jalanin gitu kan. Bener nggak? Iya. Coba kasih nasihatnya buat saya deh. Nggak ada. Enggak, itu dalam umum muslim siapapun dia. Apakah itu dia kiai sama kiai, teman sama teman, selalu saling menasehatin. Supaya apa? Supaya dia ingat gitu loh. Jadi kadang-kadang memang walaupun nasihat itu sebenarnya buat diri kita sendiri gitu loh. Jadi mungkin saja kita ngomong nasihat buat kamu, padahal sebenarnya dia melatih diri dia untuk menasehatin diri dia sendiri gitu loh. Bisa banyak belajar lah dari Pak RW Gembul Kumis. Belajar tentang arti hidup tuh apa. Wih. Bener nggak? Saya tahu dia lagi di atas banget, gua tahu dia lagi di bawah banget, gua tahu dia lagi beler banget gitu kan. Gitu ya. Dia tahu gitu. Jadi bener itu yang dia jalanin emang lillahi ta'ala, dia jalanin kayak air. Iya. Amin. Tapi moga istiqomah. Tapi saya pikir sekarang mah kita udah setengah hidup lah ya. Maksudnya setengah hidup 50 tahun ke atas kan, 50 tahun ke atas. Kamu kali, aku mah 30 terus. Aku 28. Maksudnya kalau mau nakal sekarang, orang mau apa, udah habis lah. Muda lalu kemana sih gitu loh. Jadi maksudnya kumpulinlah banyak-banyak, bukan banyak-banyak uang untuk berpahala gitu, buat bekal kita mati gitu loh. Ya mudah-mudahan aja kita nanti meninggalnya baik gitu loh. Dalam keadaan husnul khotimah, iya kan? Gitu. Terus apa yang ditinggalin jadi pahala di akhirat. Nah, gitu. itu yang paling enak loh. Jadi Om Andre ini diam-diam banyak tabungannya di akhirat nih kayaknya. Amin. Ya kita coba berusaha untuk nabung di akhirat, jangan nabung di bank. Yang di bank, kalau nabung di bank nanti pas kita meninggal jadi ribut. Iya. Ini nabung di akhirat. Tapi sebenarnya yang paling utama itu adalah kita bisa mencari ilmunya, cara beramal. Dengan uang yang sama, pahalanya beda loh. Contoh aja misalnya kita beli gorengan ini 1.000, kan ada rasanya yang lebih enak kan. Ada yang besar kan, ada yang kecil kan, ada yang satu gigit 1.000 gitu loh. Jadi ilmu ilmu membelanjakan uang kita untuk mendapatkan pahala yang lebih baik, itu sebenarnya harus kita pelajarin sih ya. Ini nasihat buat diri saya, bukan buat nasihat Andi kan. Nah, kita coba jangan sampai uang yang kita expend itu tidak maksimal gitu loh. Artinya tidak maksimal. Contoh yang paling baik yang biasa dinasihatkan oleh para kiai-kiai kita kan, paling baik nomor 1 itu adalah berinfak di makanan. Karena makanan itu selama mengalir, hasil makan itu mengalir di darah seseorang, pahalanya jalan terus. Siapa tahu waktu itu dia lagi ngajar, kita kecipratan lagi ngaji kan? Lagi ngaji, pakai ngaji, akhirnya pahalanya dapat ya. Iya dong. Sama kayak kita pas puasa ngasih makan orang yang puasa. Dia dapat pahala 1, kita dapat pahala 1. Kita puasa 1, 2. Kalau 1.000? Kalau 1 juta? Banyak. Kalau 1 juta? Banyak. Jadi maksudnya berinvestasi untuk akhirat, tapi berinvestasi yang benar. Tepat gitu kan? Betul tepat. Jangan saatnya nih ya, jangan berinvestasi ke benda-benda lagi lah, atau kendaraan lagi atau apa. Ya bukan apa-apa. Kalau saya sih sengaja dihabisin. Kalau ada mungkin beda lagi pemikirannya ya. Takut dihisap ya? Bukan masalah takut dihisap ya. Itu apalagi? Ada triknya kok. Saya ada kendaraan. Do you have time untuk itu? Saya kendaraan ya alhamdulillah di rumah tiap hari bisa ganti. Terus? Semua nama istri. Jadi istri yang dihisap. Jadi ketika kita ditanya malaikat, semua atas nama istri, kan istri yang dihisap semua. Gitu, kan? Saya pikir ini nanti di akhirat nih lah ya. Semua orang berbaris. Yang satu surga, yang satu neraka. Kenapa? Karena semua orang nanti pas itu cuman ada 1 orang
yang jalur apa namanya sendirian. Jaluran. Jadi ini rame nih, misalnya 1 juta orang nih jalan. Ini cuma dia sendiri. Cuma dia sendiri. Waktu itu perintah malaikat adalah siapa yang takut sama istri, baris sebelah kiri. Semua orang 1 juta. Kurang 1, Dia sebelah kanan sendiri. Malaikat bingung, wah luar biasa. Hebat dia lah. Hebat banget. Terus tanya malaikat, kamu memang tidak takut sama istri? Enggak katanya. Kenapa? Kamu sendirian loh berbaris Di kanan. ini, dia perintah di kanan. Iya tadi sebelum saya baris saya dibisikin sama istri saya, Bapak jangan ikut belok. Bapak baris saya sebelah kanan, saya sebelah kiri. Iya. Ngerti kan? Masuk akal. Masuk akal. Oke, mau bahas apa lagi? Memang anti kalau di podcast kita nggak pernah ada skrip, ngomongnya apa aja, dan kita nggak pernah mengedit loh. Sama sekali nggak mengedit. Edit ya? No editan. Jadi apa aja mengalir. Kebetulan memang RW Caper ini cerita perjalanan rukun warga ini memang perjalanan dia sehari-hari menjadi rukun warga, dari dimarahin orang, dari di misalnya dikasih terima kasih orang dan seterusnya. Ya itu muter di situ-situ aja. Tapi kan tahu selama orang masih hidup masalah kan beda-beda terus. Ya. Nah, fungsinya rukun warga ini, masalah yang sama di satu rukun warga, mudah-mudahan jawabannya sama. Kalaupun berbeda mungkin differentiate sedikit lah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya RW Caper ini setiap orang nanti siap untuk jadi RW gitu loh. Siapa tahu Grand Saron nanti mencalonkan Omacong jadi RW gimana? Sebenarnya sih kantor RW udah depan rumah. Depan rumah aja tinggal lagi aja. doang gitu kan. Tapi itu benar loh. Jalan satu-satunya yang paling cepat masuk surga apa? Apaan? Jadi pemimpin. Jadi pemimpin yang benar. Iya, benar. Iya, ya. Makanya RW kan pemimpin. Pemimpin yang benar. Iya, permasalahan benar atau salah kalau di mata manusia itu urusan manusia lah. Karena kita benar pun kalau orangnya nggak suka sama kita pasti nggak akan pernah benar gitu. Tapi kita hanya berusaha aja untuk misalnya contoh RW ya dia berjuang buat wilayahnya aja. Ya sudah. Orang mau ngomong apa, ya dimasuk aja, masuk. Kalau bisa diterima kita benerin, kalau nggak nggak masuk di otak kita ya dibuang aja, nggak masalah. Nggak usah banyak dipikir. Yang penting hatinya tulus aja lah. Iya benar. Seperti aku kepada Tahu nggak istri. kenapa rambut aku jadi putih-putih? Kenapa? Jangan ngomong bekas jalan di bawah pohon jambu. Bukan apa tuh? Apa biar kelihatan matang, Saya mature. mulai bisnis jadi kontraktor, rambut gue putih semua. Terus? Ternyata masalahnya lebih banyak daripada yang dibayangkan. Kontraktor tuh paling capek kalau sudah berurusan sama manusia. Segala teknik, segala ilmu yang dipelajarin itu nggak ada gunanya pada saat kita ketemu dengan manusia. Karena teori pas ketemu manusia begini, wah nggak ulang. Sudahlah, jangan banyak pusing-pusing lagi bisnis lah. Cukup yang penting kalau butuh apa-apa ada duit lah. Ya betul, amin. Koin ya, sistem koin ya. Koin udah cukup lah. Bisa salut ke Om Kumis, nggak beruban. Wih, tapi rambutnya gak ada. Alhamdulillah gak ubanan. Iya, rambutnya gak ada. Tahu nggak cerita ginian? Kenapa? Cerita. Jadi kita tuh harus bangga. Kalau kita botak kita di belakang sini. Kenapa? Nggak tahu kan ceritanya. Wah, ternyata kakak kurang jauh dari Kalimantan. Jadi gini, kalau misalnya botak kita di depan, kita sering gimana sih ya? Rambut kita jadi ke belakang. Oh. Oke. Yang ngerti aja. Tapi kalau kita rambut di belakang ini botak, cepet ya bagus ya sambil dipegang belakang kepalanya itu.
gitu loh. Yang nggak ngerti roaming jangan dipikirin ya. Nggak ngerti. Oke lah, udah 24. Udah. 24 menit loh, mau ngomong apa lagi? Udah lah, Cukup ya. Udah Oke lah, maghrib. maghrib ya, sebentar lagi maghrib nih. Terima kasih Baraya Jawa Barat, Kota Bandung, Aceh Manik dan Cesar Ranten Endah, dan supaya kita nih semangat untuk konten, semangat untuk cari ide-ide yang bikin kita senang-senang aja sih ngobrol ini. Apa kalau bahasa Sundanya subscribe kata. Subscribe maksudnya. Subscribe. Like dan komen, terus mau ngomongin apa aja gitu loh, yang seru-seru gitu, dan jangan lupa nontonnya sampai habis gitu loh, biar 1 juta viewer. Gagah gitu Bisa, aja. Bisa, nanti kita bikin lagi. Gitu aja. Terima kasih Om Acong udah mampir di RW Gembul, RW Caper. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.